Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Ramadanti, NIM 300 dari kelas 6H Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bantuan hukum dan sejarah dari bantuan hukum. Apa sih bantuan hukum? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, siapa sih penerima dan pemberi bantuan hukum? Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Nah, sedangkan dikatakan penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang miskin, jadi tidak diwajibkan untuk membayar jasa tersebut. Nah, dari mana dana yang didapatkan oleh pemberi bantuan hukum? Di sini pemerintah harus mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi, pemberi bantuan hukum mendapatkan dana dari pendanaan dari dana APBN tersebut. Selanjutnya, tidak semua orang bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi. Yang ketiga, memiliki kantor dan sekretariat yang tetap. Nomor 4 itu memiliki pengurus. Yang terakhir, yang nomor 5. Yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Nah, sedangkan sejarah bantuan hukum, Indonesia mengenal bantuan hukum sebagai peranata hukum pada saat Indonesia memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848. Ketika di Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Pada masa penjajahan Belanda, di Indonesia cukup hanya disediakan satu kitab undang-undang yang baik untuk perkara perdata maupun pidana. Hingga pada masa kemerdekaan pun belum terlihat ada kemajuan pada pemberian bantuan hukum. Yang pada akhirnya pada masa Orde Baru mulanya atau awal-awal tahun tampak ada drive untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Usaha pembangunan ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan sampailah pada Perma Nomor 16. Jadi kesimpulannya, bantuan hukum ini diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar pengacara atau advokat atau kuasa hukum. Jadi sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.